Halo semuanya, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus soal apa yang dilakukan orang ini, si tukang pijet ini. Yang emang buat aku merinding sih, karena orang ini emang serem banget. Korbannya bukan cuma satu, tapi banyak. Sampai salah satu korbannya itu anggota Kopassus. Yang lebih gilanya lagi, semua korbannya nggak ada yang bisa menghindar dari dia setelah korbannya masuk ke radar targetnya. Karena semua korban-korbannya awalnya dianggap hilang secara misterius. Yang anehnya lagi, nggak ada yang curiga sama dia. Karena nggak ada yang tahu apa dan kayak gimana sisi gelap orang ini yang sebenarnya. Ya emang benar-benar serem banget sih. Setelah kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santai, mari kita bahas kisah ini secara detail. Jadi orang ini bernama Yulianto. Dia tumbuh besar di desa Bujangan yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang mana dia ini tinggal dengan kedua orang tuanya yang sebagai petani. Biarpun keadaan keluarganya sederhana, tapi sejak kecil Yulianto ini udah jadi anak yang aktif dan ceria. Karena dia ini emang punya banyak teman, dan kebanyakan temannya juga emang senang sama Yulianto ini. Karena Yulianto ini emang pintar bergaul dan juga lucu. Dia ini suka usil nih kalau bercanda. Tapi dibalik itu, teman-temannya nggak ada yang berani usil balik ke dia. Karena biarpun Yulianto ini suka usilin temannya, tapi Yulianto ini gampang marah dan sakit hati kalau dibercandain balik. Tipikal orang yang baperan. Tapi yang ngerinya lagi nih ya, Yulianto ini sering nyimpan dendam kalau tersinggung, termasuk karena hal sekecil apapun. Dan tanpa ragu-ragu, dia berani melakukan apapun demi memenuhi hasrat dendamnya, termasuk karena hal kecil sekalipun. Dan inilah yang membuat Yulianto ini jadi sosok yang mengerikan. Sampai berakhir ada 7 nyawa yang dia hilangkan selama bertahun-tahun. Ya karena dia udah kecanduan melakukan aksinya. Dan yang lebih seramnya lagi, nggak ada yang tahu gimana sisi gelapnya dia. Dan nggak ada yang tahu soal apa yang dia lakukan tuh selama bertahun-tahun. Jadi semua orang tuh masih mengenal kalau Yulianto ini sama kayak orang-orang lain yang ada di desanya. Justru karena inilah jadinya, semua korbannya nggak ada yang bisa menghindar dari cengkraman dia. Di tahun 1991, Yulianto ini masih berusia 19 tahun. Tapi dia saat itu udah suka mendalami ilmu gaib. Yang mana saat itu juga dia berencana akan melakukan ritual di puncak Gunung Merapi yang enggak jauh dari desanya. Jadi karena ini dia pun mengajak satu temannya yang bernama Siti Aminah untuk mendalami ilmu gaib dengan melakukan ritual ke puncak Gunung Merapi. Karena Siti juga tertarik dengan ilmu gaib, jadinya ya Siti pun mau ikut. Tapi sebelum berangkat, Yulianto juga minta untuk pendakian mereka dirahasiakan. Karena katanya itu salah satu syarat untuk keberhasilan ritualnya. Siti pun setuju, yang akhirnya siang hari itu juga mereka pun berangkat mendaki yang cuma berdua. Nah, di hari yang udah mulai gelap, mereka pun berhenti dan mendirikan tenda untuk bermalam di pos terakhir yang ada di Pasar Bubrah. Yang saat itu situasinya sangat dingin, sepi dan juga gulak gulita. Disinilah Yulianto yang ingin merasakan hasratnya tubuh Siti. Dengan lembut dia pun merayu Siti untuk mereka bercocok tanam di dalam tenda. Siti yang kaget langsung marah dan nolak ajakan Yulianto, bahkan dengan keras. Yang ternyata penolakan Siti ini membuat Yulianto marah dan tersinggung. Seramnya, Yulianto nggak pernah nunjukin kemarahannya. Tapi secara diam-diam Yulianto pun mulai merencanakan hal gila untuk memenuhi hasrat dendamnya. Yang mana di situ Yulianto pun minta maaf dan berusaha ngebaikin Siti. Setelah itu dia pun ngajak Siti untuk menikmati pemandangan malam hari dari atas Gunung Merapi yang berada di tepi jurang. Tanpa curiga Siti pun ya mau ikut. Dan di saat Siti yang sedang melihat pemandangan malam hari dari situ, disinilah Yulianto pun langsung mendorong Siti ke jurang yang sangat curam.
Setelah itu barulah Yulianto ini pun puas dan lanjut bermalam di situ sendirian. Nah, terus besok paginya dengan tenang dia pun balik ke desanya. Tapi beberapa hari kemudian keluarga Siti mulai heboh karena Siti yang udah nggak pulang-pulang selama beberapa hari. Nah, tapi karena nggak ada yang tahu soal pendakian mereka tadi, jadi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan nggak ada yang curiga dengan Yulianto ini. Tapi sekarang kurang lebih seminggu Siti masih juga belum ditemukan. Keluarganya pun sampai melaporkan hilangnya Siti ini ke polisi. Dan polisi pun sempat berusaha nyari Siti, tapi tetap nggak ditemukan. Terus setelah beberapa bulan, bahkan tahun, Siti masih juga belum ditemukan. Yang akhirnya keluarganya pun sampai pasrah. Yang mana saat itu hilangnya Siti ini pun sampai jadi misteri di desa mereka. Karena ini sampai muncul juga desas-desus dari warga desanya yang menduga kemungkinan Siti kawin lari. Karena saat itu Siti emang dikenal sebagai wanita cantik di desanya. Jadi banyak lelaki yang suka sama dia. Jadi itulah alasan dibalik hilangnya Siti yang banyak dipercaya orang-orang saat itu. Yang pasti desas-desus ini ngebuat Yulianto senyum-senyum sendiri. Di tahun 2000 setelah Yulianto dewasa, akhirnya dia pun menikah dengan istrinya yang bernama Mulani, yang berprofesi sebagai guru PNS. Setelah menikah, mereka pun tinggal di kampung Granggilan yang masih berada di Sukoharjo. Di sini Yulianto ini dikenal sebagai orang yang bekerja keras, karena saat itu dia ini ngelakoni beberapa pekerjaan sekaligus. Yang pertama, Yulianto ini bekerja serabutan, karena dia ini sering dipanggil tetangganya untuk benerin genteng bocor atau mungkin dipanggil untuk renovasi rumah. Dan Yulianto juga dianggap punya insting yang kuat untuk bisa membaca di mana keberadaan mata air. Jadinya dia pun sering dipanggil untuk menggali sumur. Ditambah lagi Yulianto juga disibukkan di peternakan kecilnya karena dia juga membangun kandang kambing di sebelah rumahnya untuk bisnis sampingan. Bukan cuma itu, Yulianto juga saat itu yang emang dikenal sebagai tukang pijat. Jadi di rumahnya pun sering kedatangan pasien yang mau pijat untuk pengobatan alternatif. Karena saat itu Yulianto ini juga dianggap sakti, yang punya ilmu kebatinan yang dianggap manjur untuk ngobatin segala penyakit. Nah, jadi itulah beberapa pekerjaan yang dia kerjakan sekaligus. Hasil dari kerja kerasnya, keuangan Yulianto pun perlahan membaik. Dan dari sinilah secara diam-diam Yulianto pun mulai melirik wanita-wanita lain. Yang akhirnya di tahun 2002 Yulianto pun selingkuh dengan Rusminah yang bekerja sebagai ART di rumah pengusaha rotan yang ada di Surakarta. Terus setelah beberapa bulan selingkuh, Rusminah pun hamil anaknya Yulianto. Yang mana disinilah Rusminah pun terus mendesak Yulianto ini untuk bertanggung jawab dan memaksa Yulianto ini untuk menikahinya. Karena Yulianto yang saat itu sudah punya istri dan 2 anak, jadi Yulianto pun selalu menolak dan menghindar. Nah, tapi karena Rusminah yang selalu mendesak, jadinya Yulianto pun mulai berpikir untuk melenyapkan Rusminah. Yang bahkan dia pun langsung merencanakan untuk menghabisi Rusminah. Caranya dia nemuin Rusminah yang saat itu sedang ada di rumah majikannya di Surakarta. Karena Yulianto yang nemuin dia dengan baik-baik, jadi ya dengan gampangnya mereka pun ketemu dan ngobrol-ngobrol. Terus begitu Yulianto sadar kalau keadaan rumah majikannya saat itu sedang sepi, disinilah Yulianto pun langsung mendekati Rusminah sampai Rusminah pun nggak bergerak lagi. Setelah itu Yulianto pun langsung kabur. Yang emang gak ada yang melihat Yulianto ini nemuin Rusminah di rumah itu. Yang akhirnya majikannya pun kaget nemuin tubuh Rusminah yang udah terbaring dan enggak bernapas lagi. Dan soal ini pun awalnya masih menjadi misteri. Nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Rusminah ini. Karena Rusminah pun akhirnya dimakamkan di kampung halamannya yang ada di Pacitan, Jawa Timur. Dan kasus ini pun saat itu berakhir tanpa adanya pelaku. Lagi-lagi Yulianto pun bisa kabur dengan mudahnya. Sedangkan Yulianto di rumahnya benar-benar tenang karena merasa masalahnya dengan Rusminah udah selesai. Dan saat itu juga nggak ada yang tahu, bahkan curiga ke Yulianto ini soal kasus Rusminah tadi. Di sisi lain, Yulianto juga saat itu sedang disibukkan dengan banyak pasien pijat yang harus dia layanin di rumahnya, yang emang banyak pasiennya sampai jadi langganannya. Karena Yulianto ini emang tipikal orang yang suka ngobrol, jadi dia sering ngobrolin soal apapun.
Bahkan Yulianto juga saat itu sering cerita ke beberapa pasiennya kalau dia bukan cuma bisa membaca di mana mata air, tapi juga bisa membaca di mana letak harta karun gaib yang katanya tertanam di dalam tanah dan juga ada di suatu gua, itu berkat ilmu kebatinannya. Jadi dia pun sering ajak beberapa pasiennya untuk ke sebuah gua yang ada di sana untuk bersemedi untuk mendapatkan harta karun gaib itu. Tapi banyak juga pasiennya yang cuma menganggap kalau itu cuma omongan untuk lucu-lucuan. Karena saat itu keadaan ekonomi Yulianto ini yang emang sama kayak warga-warga lain di desanya. Enggak yang mencolok banget gitu loh karena kekayaannya. Mungkin kalau dia kaya banget ya mungkin barulah warga-warga di sana bisa percaya soal teori harta karun gaibnya. Tapi omong kosongnya bukan cuma satu-satunya alasan karena pasiennya jadi banyak. Tapi alasannya karena buah ini, yang mana ini buah kecubung. Karena biasanya pas dia memulai mijit pasiennya, Yulianto ini akan menghidangkan jamu yang terbuat dari ekstra buah kecubung ini, yang emang ngebuat pasiennya jadi tenang, bahkan berhalusinasi. Makanya pasiennya banyak, karena banyak pasiennya yang suka dengan efek halusinasinya, yang dianggap sangat menenangkan. Tapi buah kecubung ini juga bisa mencabut nyawa kalau dikonsumsi secara berlebihan, karena bisa merusak sistem saraf. Yang mana inilah yang selanjutnya dia jadikan alat untuk siapapun orang yang nggak dia suka. Salah satunya Sugio, yang merupakan temannya yang juga sering pijat ke tempat dia. Yang mana Sugio ini saat itu punya utang ke Yulianto sebesar 40 juta. Tapi karena Sugio yang lebih galak pas utangnya ditagih, jadi Yulianto pun mulai nargetin nyawa Sugio secara diam-diam. Apalagi saat itu Yulianto ini udah nggak berpikir dua kali untuk menghilangin nyawa orang lain. Karena Yulianto ini merasa mudah untuk menghilangkan jejak dari apa yang sudah dia lakukan. Karena ini saat itu yang udah di tahun 2005, kayak biasa Sugino ini datang ke rumah Yulianto, bukan untuk bayar utang tapi untuk pijet. Dengan ramah di situ Yulianto pun menuruti keinginannya. Di awal, Yulianto pun langsung menghidangkan jamu dengan dosis buah kecubung yang normal. Nah, karena di sini Yulianto ini masih punya niat untuk minta utangnya untuk terakhir kalinya, terus di pertengahan pijatnya dengan baik-baik Yulianto ini nanya, yang sebenarnya ini pertanyaan yang udah kesekian kalinya, yang mana di situ dia nanya kapan Sugio ini bisa membayar utangnya. Karena Sugio yang nggak sadar kalau itu sebenarnya udah peringatan terakhir, jadi Sugio pun cuma bisa ngasih janji-janji yang akan dia ingkarin. Disinilah Yulianto pun langsung nawarin untuk dibuatin jamu lagi. Sugio pun setuju, yang akhirnya dia pun buat jamu dengan dosis buah kecubung yang banyak. Terus setelah jamu itu habis diminum Sugio, dia pun itu langsung sekarat. Yulianto pun langsung keluar dari kamar pijat itu, ninggalin Sugio di kamar dengan keadaan sekarat. Nggak lama kemudian Yulianto pun masuk lagi ke kamar pijatnya, yang mana di situ Sugio udah nggak bergerak lagi. Dengan tenang, yang sama sekali enggak panik di malam harinya, tepatnya di tengah malamnya. Setelah istri dan anak-anaknya tidur, Yulianto pun langsung menggotong tubuh Sugio untuk dikuburkan di dekat kandang kambingnya yang ada di sebelah rumahnya. Terus beberapa hari kemudian keluarganya Sugio pun mulai panik, mulai nyariin Sugio yang saat itu udah beberapa hari nggak pulang ke rumahnya. Yang akhirnya setelah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, Sugio masih juga belum ditemukan. Akhirnya keluarga pun pasrah, sedangkan Yulianto masih aman karena sama sekali masih belum ada yang curiga ke dia. Nah, jadi setelah ini Yulianto pun beraktivitas kayak biasa, bahkan dengan tenangnya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2007, Yulianto pun kenal sama Suhardi, yang mana Suhardi ini pengrajin rotan yang ngalamin kebangkrutan. Yang mana dia ini berasal dari kampung Topesan yang juga masih berada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi saat itu Suhardi ini sempat dengar kabar dari orang-orang kalau tukang pijat yang bernama Yulianto itu bisa membaca keberadaan harta karun karena ilmu gaibnya. Karena Suhardi yang saat itu berambisi banget untuk bisa kembali kaya dan pulih dari keberangkutannya, jadi dia pun berusaha nyari dan akhirnya nemuin Yulianto di rumahnya. Disinilah mereka mulai ngomongin soal harta karun. Yang emang di situ Yulianto ini ngaku bisa membaca di mana keberadaan harta karun gaib. Tapi syaratnya ada ritual yang harus mereka lakukan di sebuah gua. Tepatnya di Gua Cermi yang ada di wilayah Serunggo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang berjarak sekitar 2 jam tuh dari wilayah mereka. Dan ritual itu pun harus dilakukan beberapa kali.
Setelah Yulianto menjelaskan syaratnya dan Suhardi pun setuju, besoknya mereka pun berangkat. Tapi sebelum berangkat, karena mereka harus di wilayah Bantul yang memang harus menggunakan bis, sedangkan Suhardi nggak punya uang untuk ongkos, jadi Suhardi ini minta ongkosnya ke sana dibayar dulu sama Yulianto, nanti janjinya akan diganti. Yulianto pun setuju. Setelah itu mereka pun berangkat. Akhirnya mereka pun nyampe itu ke Gua Cerminnya, yang mana di situ mereka pun langsung melakukan ritual. Dan setelah ritualnya selesai, mereka pun pulang lagi karena katanya hasilnya baru akan terlihat setelah beberapa kali ritual. Jadi singkat cerita, setelah 2 kali mereka melakukan ritualnya ke gua itu, yang semua ongkosnya dibayarin Yulianto. Yang sebenarnya di sini Yulianto udah nunggu inisiatif Suhardi untuk menggantikan ongkosnya, tapi karena nggak ada basa-basi apapun dari Suhardi, jadi saat mereka melakukan ritualnya untuk ketiga kalinya, di sini niat Yulianto bukan lagi soal ritual, tapi untuk ngabisin Suhardi di situ. Terus di saat mereka yang sedang fokus bersemedi, disinilah Yulianto pun langsung mencekik Suhardi, yang akhirnya di situ Suhardi pun berhenti bernapas. Setelah itu tubuh Suhardi pun bisa diseret masuk ke dalam perut guanya, dan tubuhnya pun dia tenggelamkan menggunakan batu besar di dalam air yang ada di dalam perut guanya. Karena situasi guanya yang ada di dalam hutan yang sunyi, jadi nggak ada yang tahu soal kejadian ini. Dan setelah itu dengan tenangnya Yulianto pun pulang ke Sukoharjo. Setelah ini Suhardi pun sama kayak korban-korban lainnya yang dianggap hilang secara misterius, yang bahkan sampai sini masih belum ada yang curiga sama Yulianto. Yang mana Yulianto ini masih dianggap sebagai sosok yang ramah dan menyenangkan, dan juga dianggap sedikit sakti. Nah, jadi banyak orang-orang yang masih mendekat ke dia. Dan disinilah korban-korban selanjutnya pun masih terus berjatuhan, karena di tahun itu yang masih di tahun yang sama, di tahun 2007, salah satu pasiennya yang bernama Sutudio juga tertarik saat Yulianto ini menceritakan soal harta karun gaib dan ngaku bisa mendapatkan harta karun itu dengan melakukan beberapa kali ritual. Karena studio yang emang benar-benar tertarik, akhirnya mereka pun merencanakan ritualnya. Yang kali ini mereka melakukan ritualnya itu di wilayah Pantai Parangtritis yang berada di wilayah Sleman, Yogyakarta, berjarak sekitar 2-3 jam dari wilayah mereka. Tapi lagi-lagi karena ongkos pergi ke sana yang harus dibayar Yulianto ini, karena saat itu nggak punya uang. Nah, jadi saat mereka melakukan ritual pertamanya di Pantai Parangtritis yang situasinya emang sunyi banget, di situ Yulianto pun langsung terpancing untuk ngabisin studio di situ. Yang akhirnya hidupnya studio pun berakhir karena dicekik, dan tubuhnya pun itu dikubur di wilayah perkebunan warga yang nggak jauh dari situ. Setelah ini studio pun sama kayak korban-korban lainnya, cuman dianggap hilang tanpa jejak, dan Yulianto pun masih enggak dicurigain. Karena merasa gampang menghilangkan nyawa orang lain dan enggak pernah ada yang tahu dengan aksinya, Yulianto pun terus ketagihan untuk melakukan aksinya, bahkan karena hal sepele sekalipun. Karena setahun kemudian, yang saat itu udah tahun 2008, saat itu Yulianto ini kedatangan pasien yang bernama Prawoto yang berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Yang mana Prawoto ini udah menderita penyakit stroke selama 7 tahun. Nah, jadi saat itu banyak yang merekomendasikan dia untuk pengobatan alternatif ke Yulianto ini, yang dianggap dia ini punya jamu yang ampuh yang bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Karena inilah Prawoto pun mulai berobat ke Yulianto. Tapi pas sedang dipijat, Prawoto sempat mengeluarkan kalimat yang membuat Yulianto ini sakit hati. Karena hal sepele inilah, di pertengahan pijatnya Yulianto pun langsung ngebuat jamu lagi dengan campuran ekstra buah kecubung yang banyak, dan menghidangkan jamu itu ke Prawoto yang katanya itu obat. Setelah jamu itu diminum, Prawoto pun langsung sekarat, bahkan kejang-kejang, sampai akhirnya Prawoto pun disitu menghembuskan nafas terakhirnya di kamar pijat itu. Karena Yulianto tahu kalau Prawoto yang sedang menderita stroke yang udah parah, jadi di situ Yulianto pun ngebuat seolah-olah stroke Prawoto ini kumat lagi saat sedang dipijat. Karena emang stroke Prawoto yang sering kumat, jadi keluarganya pun langsung percaya dan nganggap Prawoto meninggal karena stroke-nya. Ya, sampai sini masih belum ada yang curiga dengan apa yang sudah dilakukan Yulianto ini. Padahal saat itu korbannya udah 6 orang loh. Dan sampai sini pun semuanya masih belum berakhir, karena Yulianto yang makin ketagihan, dia pun akan terus melakukan aksinya dengan lembut ke siapapun yang ngebuat kesalahan kecil ke dia.
Di tahun 2010, Kopda Santoso yang sebagai anggota Kopassus yang saat itu udah langganan pijat sama Yulianto ini, sampai istri Yulianto pun kenal sama Santoso dan hafal kalau Santoso itu selalu datang pijat naik motornya jenis Superfit. Tapi di tanggal 8 Agustus tahun itu, kayak biasa Santoso pun datang ke rumah Yulianto untuk pijat. Nah, karena udah kenal, jadi begitu sampai mereka pun ngobrol-ngobrol dulu di ruang tamunya Yulianto ini. Mana pas ngobrol inilah Yulianto ini sempat nyinggung soal bayaran pijat yang sebelumnya masih juga belum dibayar Santoso ini. Yang sebenarnya Santoso ini berniat akan bayar tapi nanti. Tapi karena Yulianto yang udah terlanjur tersinggung dengan perkataan Santoso yang sebenarnya cuma bercanda, disinilah di balik senyumannya dia pun langsung merencanakan akan menghabisi Santoso. Jadi di sore itu setelah mereka ngobrol, mereka pun masuk ke kamar pijat. Nah, di situ awalnya Yulianto menghidangkan jamu buah kecubung dengan dosis yang normal. Setelah Santoso merasa nyaman di tengah pijatnya, barulah Yulianto pun menghidangkan jamu kedua dengan dosis ekstra buah kecubung yang cukup untuk mengakhiri korbannya. Terus setelah Santoso menunggu habis jamu keduanya, di sini barulah secara perlahan efek jamunya pun mulai bereaksi. Santoso pun mulai kejang-kejang yang akhirnya melemah. Saat inilah Yulianto pun langsung mencekik Santoso untuk mempercepat prosesnya. Sebenarnya di situ Santoso masih sempat berusaha melawan dan berusaha melepaskan cekikan Yulianto ini. Tapi karena keadaan tubuhnya yang sudah melemah, jadi akhirnya ya Santoso pun berhenti bergerak dalam cekikan Yulianto. Setelah itu Yulianto pun keluar dari kamar pijatnya untuk nyari cangkul. Di sini istrinya sempat nanya, karena tadi istrinya sempat dengar suara gaduh dari dalam kamar pijatnya. Di situ Yulianto cuma jawab yang katanya kalau Santoso tadi sempat kesurupan. Awalnya istrinya pun percaya-percaya aja. Nah, terus entah gimana caranya Yulianto ini berhasil nguburin tubuh Santoso di belakang dapur rumahnya, yang emang tanpa diketahui istri dan anak-anaknya. Tapi besoknya istrinya ngerasa aneh karena tanah di belakang dapurnya kelihatan kayak baru dikeruk. Bahkan masih ada gundukan tanah yang bentuknya mirip banget kayak kuburan. Karena ini istrinya pun sempat nanya itu ke belakang ada apa. Tapi di situ Yulianto justru marah-marah dengan istrinya karena merasa istrinya ngurusin yang bukan urusannya. Karena kesal dengan istrinya, Yulianto pun langsung keluar naik motor Superfit milik Santoso. Di sini istrinya pun sempat bingung lagi kenapa Santoso ini ninggalin motornya di rumah mereka. Bahkan motornya sampai dipakai Yulianto. Dari sini istrinya mulai merinding dan curiga karena dia sempat dengar suara gaduh di kamar pijat. Terus dia nemuin adanya gundukan tanah di belakang dapurnya. Nah, di sini istrinya mulai menghubungkan soal tanah kerukan itu dengan Santoso. Tapi istrinya juga nggak berani bongkar tanah gundukan itu yang emang bentukannya persis kayak kuburan. Tapi setelah 2 minggu kemudian, satuan Santoso di sana mulai nyariin soal hilangnya Santoso ini. Dan soal ini pun sampai didengar istrinya Yulianto. Disinilah istrinya pun makin curiga lagi. Kayaknya ada sesuatu yang dilakukan suaminya ke Santoso. Karena ini secara diam-diam istrinya Yulianto pun mendatangi kantornya Santoso dan nemuin teman-teman Santoso di sana untuk ngakuin soal semua kejanggalan yang sempat terjadi di rumahnya. Dan juga ngelapor kalau motornya Santoso masih ada di rumahnya yang dipakai suaminya. Dan juga di belakang dapurnya ada gundukan tanah seukuran tubuh manusia. Yang emang istrinya nggak berani membongkar gundukan itu. Karena inilah beberapa temannya Santoso pun datang ke rumah mereka. Yang kebetulan di situ Yulianto sedang keluar sedang ngebawa motornya Santoso. Nah, tapi di situ istrinya pun menunjukkan gundukan tanah yang mencurigakan yang ada di belakang dapur rumahnya. Setelah teman-temannya Santoso melihat gundukan tanah itu, mereka langsung melaporkan soal ini ke Polres Sukoharjo dan menyerahkan soal ini ke polisi untuk memastikan apa yang ada di balik gundukan itu. Gak lama kemudian polisi pun langsung berdatangan dan tanah gundukan itu pun sama-sama mereka bongkar. Disinilah mereka pun nemuin tubuhnya Santoso yang udah mulai membusuk. Terus nggak lama kemudian Yulianto pun pulang menggunakan motornya Santoso, yang akhirnya dia pun disitu langsung ditangkap di rumahnya di hadapan istri dan anak-anaknya. Setelah itu dia pun langsung dibawa ke pihak kepolisian dan diperiksa, pastinya diinterogasi, yang akhirnya nggak butuh waktu lama. Yulianto pun nggak punya pilihan lain selain harus mengakui kalau dia udah menghabisi Santoso sebagai pasien pijatnya menggunakan jamu buah kecubung. Dialah emang dikenal sebagai tukang pijat yang udah banyak nanganin pasien. Nah, jadi polisi pun mulai menggali soal ini lebih dalam lagi. Apakah mungkin dia pernah ngelakuin hal yang sama ke pasien lainnya?
Akhirnya di sinilah satu persatu mulai terbuka, yang akhirnya semuanya terungkap. Yang mana di sini dia mengaku ternyata Santoso ini bukan korban pertamanya, tapi korban ketujuhnya, yang emang ngebuat semua pihak itu benar-benar kaget dengan pengakuan Yulianto ini. Terus di tahun itu juga, di tahun 2010, akhirnya satu persatu tulang belulang korbannya berusaha dievakuasi. Terus setelah semuanya terungkap, akhirnya di tahun 2011 Yulianto pun dijatuhi hukuman mati. Jadi semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi di hidup kita semua. Jadi kita cukup tahu aja sih yang cerita dan kayak gini jangan sampai ngalamin langsung. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Bye bye.